Fluida statis. Fluida merupakan salah satu jenis zat yang dapat mengalir. Bentuk fluida cenderung tidak tetap, yakni bergantung pada wadah atau penampungan tempat zat itu berada. Karena sifatnya yang demikian, maka pemanfaatannya fluida dalam kehidupan sehari-hari cukup banyak. Bahkan, sesungguhnya tubuh kita pun sebagian besar tersusun dari fluida. Pada materi kali ini, kita akan batasi pembicaraan kita hanya mengenai fluida yang tidak mengalir, diam, atau fluida statik. Air pada kolam renang, bak penampungan, gelas, dan botol merupakan beberapa contoh dari fluida statik. Zat cair yang disebutkan tadi cenderung relatif diam sehingga dikategorikan ke dalam fluida statik. Pertama-tama, kita akan mengenali sifat-sifat zat cair terlebih dahulu. Sifat zat cair yang pertama yaitu zat cair dapat berubah bentuk bergantung dari wadah penampungnya. Ketika kita menuangkan air ke dalam gelas, maka air tersebut akan berubah bentuk seperti gelas. Ketika kita menuangkan air ke dalam mangkuk, maka air tersebut akan berbentuk seperti mangkuk. Dan ketika kita menuangkan air ke dalam botol, maka air tersebut akan berbentuk seperti botol. Artinya adalah zat cair memiliki bentuk yang sesuai dengan wadah penampungnya dan dapat berubah bentuk sesuai wadahnya itu. Bila kita memindahkan air yang berada dalam botol ke dalam gelas, maka bentuk air berubah dari bentuk botol menjadi berbentuk gelas. Kemudian, sifat zat cair yang kedua yaitu zat cair menempati ruang dan mempunyai massa. Bila kita menuangkan air pada sebuah wadah, maka air akan menempati ruang dari tempat yang terendah. Ketika air dituangkan pada sebuah wadah yang bentuknya tidak beraturan, maka air akan menyesuaikan bentuk sesuai dengan wadah penampungan itu. Wadah yang kosong akan terasa lebih ringan dibandingkan dengan wadah yang terisi penuh air. Ini menunjukkan bahwa air juga memiliki massa. Kemudian, sifat zat cair yang ketiga. Permukaan zat cair selalu mendatar. Maksudnya, mungkin kalian pernah memperhatikan seorang pekerja bangunan yang membawa selang yang panjang dan berisi air untuk mengetahui kedataran pada saat memasangkan batu bata atau ubin. Pekerja tersebut memanfaatkan salah satu sifat zat cair, yakni permukaannya selalu mendatar. Meskipun wadah penampungan air dibuat miring sekalipun, permukaan air akan selalu mendatar. Nah, sifat zat cair yang terakhir yaitu zat cair mengalir dari tempat yang lebih tinggi ke tempat yang lebih rendah. Ketika kita menuangkan air ke suatu wadah, kemanakah air itu mengalir? Air selalu mengalir ke tempat yang lebih rendah. Demikian pula halnya aliran air pada sungai selalu mengalir dari arah hulu menuju hilir. Artinya, zat cair mengalir dari tempat yang lebih tinggi ke tempat yang lebih rendah, atau zat cair mengalir dari bawah pengaruh gravitasi hingga mencapai daerah terendah yang mungkin untuk menampungnya. Kemudian, pembahasan selanjutnya yaitu mengenai massa jenis. Semakin besar massa jenis sebuah benda, semakin besar peluang benda itu untuk mudah tenggelam. Mengapa minyak selalu berada di atas permukaan air? Karena minyak memiliki massa jenis yang lebih kecil daripada air. Contoh lain yaitu batu memiliki massa jenis lebih besar dibandingkan dengan gabus, sehingga ketika keduanya dilemparkan ke dalam sebuah kolam, maka batu akan segera tenggelam, sedangkan gabus akan tetap terapung. Lalu, manakah yang memiliki massa jenis lebih besar, air atau es? Nah, ketika kita memasukkan sejumlah es batu ke dalam sewadah air, maka es tersebut akan terapung dan tidak akan pernah tenggelam. Hal ini dikarenakan air memiliki massa jenis lebih besar dibandingkan dengan es. Massa jenis suatu zat didefinisikan sebagai perbandingan antara massa zat itu terhadap volumenya. Massa jenis zat sering juga disebut kerapatan, merupakan salah satu sifat penting dari zat itu. Secara matematis, massa jenis zat dituliskan sebagai berikut.
Selanjutnya ada materi tekanan. Tekanan merupakan perbandingan antara gaya tekan yang arahnya tegak lurus bidang tekan dan luas bidang tekanannya. Tekanan memiliki kaitan yang erat dengan konsep gaya. Secara sistematis, tekanan dapat didefinisikan P sama dengan F per A dengan keterangan P adalah tekanan pada suatu permukaan dan F adalah gaya tekan dan A adalah luas bidang tekan. Pada gambar perbandingan tekanan oleh benda yang luas permukaan bidang tekanannya berbeda, kedua balok memiliki ukuran dan berat yang sama, akan tetapi balok yang diletakkan secara tegak berdiri memiliki luas permukaan kontak dengan meja yang lebih kecil dibandingkan balok yang diletakkan secara mendatar atau berbaring. Oleh karena gaya berat sama, maka gaya tekanan yang ditimbulkan pada permukaan meja akan sama besarnya. Namun, tekanan ditimbulkan pada meja tidak sama, di mana tekanan yang ditimbulkan oleh balok yang diletakkan secara tegak lebih besar dibandingkan tekanan yang ditimbulkan oleh balok yang diletakkan secara mendatar. Hal ini dikarenakan tekanan pada suatu permukaan berbanding terbalik dengan luas permukaan bidang tekanannya, di mana luas permukaannya lebih kecil akan menimbulkan tekanan yang lebih besar. Contoh penerapan tekanan dalam kehidupan sehari-hari yaitu yang pertama, tekanan pada ban mobil, dan yang kedua, tekanan darah. Contoh soal tekanan. Sebuah benda yang luas bidangnya 2 meter persegi mengalami tekanan sebesar 100 Nm persegi. Berapakah gaya yang bekerja pada bidang tersebut? Nah, yang pertama diketahui A atau luas bidang adalah 2 meter persegi dan P atau tekanan sebesar 100 Nm persegi. Ditanyakan gaya bidang atau F. P sama dengan F per A, berarti F sama dengan P dikali A, maka 100 Nm persegi dikali 2 meter persegi. Jadi gaya yang bekerja pada bidang tersebut adalah 200 Newton. Tekanan hidrostatik adalah tekanan yang dihasilkan oleh zat cair diam terhadap alas suatu bejana persatuan luas. Tekanan pada fluida dinamakan tekanan hidrostatik. Secara sistematis, tekanan hidrostatik dapat dituliskan P sama dengan PGH dengan keterangan P adalah tekanan hidrostatik dan P adalah massa jenis zat cair, G sebagai percepatan gravitasi, dan H sebagai kedalaman titik dalam zat cair. Tekanan hidrostatik dipengaruhi oleh 3 faktor, yaitu 1. Massa jenis zat cair, yang kedua kedalaman, yang ketiga percepatan gravitasi. Tekanan hidrostatik memiliki banyak aplikasi dalam kehidupan sehari-hari. Di antaranya adalah kapal selam, mesin pres, dan rem hidrolik yang ada pada gambar. Hukum Pascal adalah prinsip fisika yang menyatakan bahwa tekanan yang diberikan pada zat cair dalam ruangan tertutup akan diteruskan ke segala arah dengan sama besar. Hukum ini ditemukan oleh Blaise Pascal, seorang matematikawan dan fisikawan Prancis pada tahun 1623 sampai 1662. Pada gambar tekanan pada penampang bejana, terlihat bahwa tekanan yang diberikan pada piston bejana sebelah kiri akan menyebabkan tekanan diteruskan oleh zat cair ke segala arah, termasuk ke dinding bejana dan piston sebelah kanan. Oleh karena dinding bejana cenderung kaku, maka akibatnya piston sebelah kanan mendapatkan tambahan tekanan yang ditimbulkan oleh piston sebelah kiri. Tekanan penampang piston sebelah kiri nilainya sama dengan tekanan penampang piston sebelah kanan. Pada gambar pengangkat hidrolik dapat
dijelaskan peralatan yang memanfaatkan hukum Pascal, diantaranya pengangkat hidrolik atau dongkrak hidrolik. Penggunaan pengangkat hidrolik bertujuan untuk memperoleh gaya yang besar dengan memberikan sedikit gaya dan umumnya digunakan untuk mengangkat benda-benda yang berat, contohnya mobil. Nah, pada gambar tersebut menjelaskan prinsip kerja sebuah pengangkat hidrolik. Secara sistematis, hukum Pascal dapat dituliskan P1 sama dengan P2 berdasarkan definisi, di mana tahapan merupakan perbandingan antara gaya tekan terhadap luas bidang tekanannya. P sama dengan F per A, sehingga persamaan di atas dapat dituliskan sebagai berikut. F1 per A1 sama dengan F2 per A2, atau F1 sama dengan A1 per A2 dikali F2, di mana F1 adalah gaya yang diberikan pada penampang A1 dan F2 adalah gaya yang dihasilkan pada penampang A2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rodotul Jannah. Di sini saya akan menjelaskan tentang hukum pokok hidrostatik. Nah, definisi dari hukum pokok hidrostatik yaitu semua titik yang terletak pada bidang datar di dalam suatu jenis cairan memiliki tekanan yang sama. Untuk lebih memahami definisi ini, mari kita perhatikan contoh gambar dari dua jenis cairan yang berada pada sebuah tabung atau pipa yang berbentuk huruf U. Nah, di sini sudah ada tabung yang berbentuk huruf U yang berisi dua jenis cairan, di mana cairan satu itu memiliki massa jenis yang dinamakan Pro1 dan cairan kedua memiliki massa jenis Pro2. Kemudian kita perhatikan bagian di kiri pada bidang batas antara cairan 1 dan cairan 2. Maka di sini kita membuat bidang datar atau garis horizontal. Maka ketinggian cairan 1 diukur dari bidang datar ini dinamakan H1. Dan kemudian cairan dari bidang datar ke atas itu H2. Pada gambar ini, titik A dan titik B terletak pada satu bidang datar atau garis horizontal yang memiliki batas kedua zat cair. Karena terletak satu bidang datar, maka tekanan horizontalnya itu sama besarnya. Secara matematis itu dituliskan rumusnya, yaitu Pro1 sama dengan Pro2 atau Pro1 dikali gravitasi dikali H1 itu sama saja dengan Pro2 dikali gravitasi dikali H2. Langsung saja kita ke contoh soal. Di sini ada contoh soal, yaitu sebuah pipa U diisi dengan cairan yang massa jenisnya itu 1000 kg atau M3. Kemudian pada salah satu pipa
dituangkan minyak sehingga posisinya menjadi stabil. Jika tinggi kolom minyak 8 cm dan kolom air itu 6 cm, maka tentukanlah massa jenis minyak. Nah, di sini kita langsung aja menjawab penyelesaiannya, yaitu diketahui P2 atau pro air sama dengan 1000 kg atau M3. Nah, terus ada H1 atau HM, yaitu minyak sama dengan 8 cm, dan H2 yaitu H yang berisi air, kolom yang berisi air itu jumlahnya ada 6 cm. Yang ditanyakan yaitu P1 atau pro yang menentukan massa jenis minyaknya. Nah, di sini menjawab pro 1 dikali geografi dikali H1 itu sama dengan atau sama saja dengan P2 dikali gravitasi dikali H2. Nah, di sini gravitasinya itu dihilangkan atau dihabiskan. Nah, yang ditanyakan P1. Nah, di sini P1 sama dengan H2 dikali P2 dibagi H1. Nah, P1 sama dengan 6 dikali 100 dibagi 8, atau juga boleh 6 dibagi 8 nanti dikali 100, hasilnya yaitu 750 kg. Hukum Archimedes itu apabila suatu benda dicelupkan sebagian atau seluruhnya ke dalam fluida, maka benda tersebut akan mendapatkan gaya ke atas yang besarnya sama dengan berat fluida dipindahkan atau didesak oleh benda tersebut. Atau juga ada yang mengartikan hukum Archimedes merupakan gaya angkat yang terjadi apabila benda itu dimasukkan di dalam fluida atau zat cair. Nah, rumus secara matematisnya yaitu Fa sama dengan pro zat cair dikali gravitasi dikali volume benda yang dicelupkan atau yang jatuh, yang tercelup. Apa sih itu Fa? Fa itu gaya apung. Langsung saja kita ke contoh. Ada sebuah batu 50 gram mempunyai volume 0,3 m/3. Berada di dasar kolam yang berisi air dengan massa jenis 1000 kg atau m/3. Nah, hitunglah gaya yang diperlukan untuk mengangkat batu. Di sini kita menggunakan gravitasinya yaitu 10 m. Nah, langsung jawabannya kita lihat di bawah ini. Nah, teman-teman, tahukah kalian faktanya atau pada kenyataannya ternyata benda itu ada 3 macam yang dicelupkan. Yang pertama yaitu ada yang benda ketika dicelupkan atau terjatuh dalam air itu ada yang mengapung,
ada juga yang melayang, dan ada yang tenggelam. Selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan tentang kapilaritas. Apa sih itu kapilaritas? Kapilaritas yaitu naik atau turunnya permukaan zat cair dalam pipa atau celah sempit yang dinamakan pipa kapiler. Kalian pernah berpikir nggak bagaimana sih air dari tanah itu dapat naik ke batang, daun, dan buah pada suatu pohon? Nah, pada dasarnya peristiwa tersebut terjadi karena adanya gejala kapilaritas. Contohnya pada gambar di bawah ini. Yaitu yang sebelah kiri ada pipa kapiler yang dicelupkan di bejana yang berisi air. Sedangkan yang di sebelah kanan ada pipa yang dicelupkan berisi raksa atau merkuri. Nah, coba kita perhatikan. Pipa kapiler yang di sebelah kiri yang berisi air itu permukaan airnya tidak lurus. Dia akan membentuk cekung ke atas. Kenapa? Kok bisa? Karena alasannya ada adhesi antara molekul air pada dinding bejana itu lebih besar daripada kohesi antara molekul-molekul itu sendiri. Akibatnya air tertarik ke pinggir, jadi semakin bejananya besar, maka permukaannya semakin menurun. Begitupun sebaliknya, pipa kapiler yang berisi raksa atau merkuri itu dia membentuk cembung. Menekis cembung ini terjadi karena adanya kohesi antara partikel-partikel raksa yang lebih besar daripada adhesi antara partikel raksa dengan dinding, sehingga cairan raksa akan tertarik ke tengah. Semakin besar bejananya, maka akan semakin naik permukaannya. Begitupun kalau semisal semakin kecil bejananya, maka semakin turun permukaannya. Begitu teman-teman. Terima kasih. Fluida dinamik. Fluida dinamik merupakan cabang ilmu yang mempelajari tentang gerak cairan dan gas. Fluida dinamik adalah cabang ilmu mekanika fluida yang mempelajari perilaku fluida yang bergerak. Fluida dalam konteks ini merupakan pada zat cair dan gas yang memiliki kemampuan untuk mengalir dan berubah bentuk. Fluida dinamik meneliti bagaimana fluida bergerak dan berinteraksi dengan lingkungannya. Kalian yang memiliki hobi berkebun mungkin tidak asing dengan kegiatan menyiram tanaman. Mungkin kalian pernah memperhatikan bagaimana perilaku pancaran air yang keluar dari selang, bagaimana pula perbedaan kekuatan pancaran air ketika lubang selang kita tutup setengahnya. Pada kegiatan belajar ini, kita akan membahas beberapa perilaku fluida yang sedang bergerak atau fluida dinamik. Fluida dinamik merupakan salah satu kajian mengenai fluida yang bergerak. Fluida ideal. Fluida ideal adalah konsep teoritis dalam mekanika fluida yang menyederhanakan analisis aliran fluida dengan mengabaikan beberapa sifat fisik yang kompleks. Aliran fluida dinamik dapat kita bedakan menjadi dua jenis, yaitu aliran yang bersifat lunak atau laminar dan aliran turbulen.
Aliran tunak merupakan salah satu jenis aliran di mana masing-masing partikel fluida mengalir secara teratur dan tidak saling memotong. Atau dengan kata lain, laju masing-masing partikel dalam aliran tunak cenderung konstan. Berbeda halnya dengan aliran turbulen, di mana alirannya tidak teratur dan laju partikel yang beragam. Meninjau aliran yang turbulen sangatlah sulit, sehingga dalam pembahasan ini hanya dibatasi pada aliran yang sifatnya tunak, atau yang akan kita sebut adalah fluida ideal. Ada 4 sifat-sifat yang dimiliki fluida ideal, diantaranya yang pertama, fluida bersifat non-viskos. Pada fluida yang sifatnya non-viskos, gesekan internal antar partikel fluida diabaikan, sehingga kita menganggap tidak ada gaya gesekan pada aliran yang sifatnya non-viskos. Yang kedua, aliran fluida bersifat tunak. Pada fluida yang sifatnya tunak, kecepatan masing-masing partikel fluida pada setiap titik cenderung konstan. Yang ketiga, fluida bersifat incompressible. Fluida yang bersifat incompressible dianggap memiliki kerapatan yang cenderung konstan. Yang keempat, aliran fluida bersifat irrotasional. Partikel fluida ideal dianggap tidak berotasi atau tidak memiliki momentum sudut. Persamaan kontinuitas. Persamaan kontinuitas adalah hukum yang menyatakan bahwa untuk fluida yang mengalir melalui sebuah pipa atau saluran tertutup, laju aliran massa fluida tetap konstan sepanjang lintasannya. Persamaan ini merupakan pernyataan matematis dari prinsip konservasi massa untuk fluida yang tidak dapat dimanfaatkan. Misalkan kita mempunyai sebuah selang air yang ukuran diameter pangkal dan ujungnya berbeda. Kemudian, sebagai analogi selang air yang ujungnya kita tutup dengan jari. Contohnya, jika kita menyiram tanaman dengan air yang berasal dari keran dengan menggunakan selang, pada saat Anda menutup sebagian mulut selang tersebut dengan jari, aliran air menjadi semakin deras. Sejumlah fluida mengalir melalui sebuah penampang seluas A1 dengan kelajuan V1. Ketika melalui penampang seluas A2, kelajuannya berubah menjadi V2. Persamaan yang menyatakan hubungan antara luas penampang dengan kelajuan fluida dinamakan persamaan kontinuitas. Secara matematis tertulis sebagai berikut. A1 V1 sama dengan A2 V2, di mana A1 sama dengan luas penampang 1, V1 sama dengan kelajuan fluida ketika melalui penampang 1, A2 sama dengan luas penampang 2, V2 sama dengan kelajuan fluida ketika melalui penampang 2. Persamaan di atas menunjukkan bahwa jika penampang pipa lebih besar, maka kelajuan fluida ketika melalui penampang tersebut lebih kecil, atau sebaliknya. Ketika penampang pipa lebih kecil, maka kelajuan fluida ketika melalui penampang tersebut menjadi lebih besar. Dari persamaan tersebut, terlihat bahwa hasil kali laju alir V dengan luas penampang A selalu memiliki nilai yang tetap. Hasil kali laju alir dan luas penampang ini dinamakan debit aliran atau Q, dan secara matematis dituliskan sebagai berikut. Q sama dengan AV, sehingga persamaan komunitas dapat pula dituliskan Q1 sama dengan Q2. Contoh soal, berapakah kelajuan aliran fluida yang mula-mula kelajuannya 25 meter per second bila luas penampang alirnya berkurang dari 5 cm persegi menjadi 1 cm persegi. Penyelesaian. Diketahui A1 sama dengan 5 cm persegi, A2 sama dengan 1 cm persegi, V1 sama dengan 25 meter per second. Ditanya, V2 sama dengan titik-titik-titik. Jawab, A1 V1 sama dengan A2 V2.
V2 sama dengan A1 per A2 dikali V1 sama dengan 5 cm persegi per 1 cm persegi dikali 25 meter per second sama dengan 125 meter per second. Jadi, kecepatan aliran fluida menjadi 125 meter per second. Persamaan Bernoulli. Persamaan Bernoulli adalah prinsip dasar dalam mekanika fluida yang menggambarkan hubungan antara kecepatan aliran, tekanan, dan ketinggian dalam fluida yang mengalir. Persamaan ini diambil dari hukum Bernoulli yang menyatakan bahwa dalam aliran fluida yang ideal tanpa viskositas dan tidak termampatkan, total energi mekanik persatuan volume fluida tetap konstan sepanjang aliran. Contoh, misalkan kita memiliki sebuah pipa kaca yang memiliki penampang yang berbeda, yaitu penampang besar dan penampang kecil. Pada setiap penampang yang berbeda itu terdapat kolom-kolom vertikal yang terhubung pada bagian dasarnya dan berisi zat cair. Ketika tidak ada aliran fluida atau misalnya udara melalui pipa horizontal, maka ketinggian zat cair dalam kolom vertikal akan sama. Akan tetapi, ketika terdapat aliran fluida melalui pipa horizontal, ternyata ketinggian zat cair dalam kolom vertikal menjadi tidak sama, di mana tinggi zat cair dalam kolom pipa yang luas penampangnya lebih kecil menjadi lebih tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa tekanan fluida dalam pipa yang luas penampangnya lebih kecil adalah lebih rendah dibandingkan tekanan fluida dalam pipa yang luas penampangnya lebih besar. Menurut tinjauan secara mekanika, energi potensial yang dimiliki fluida ketika berada di ketinggian H2 lebih besar daripada berada di ketinggian H1. Selanjutnya, Bernoulli menyatakan bahwa tekanan fluida berkurang seiring dengan penambahan ketinggian, sehingga dari gambar tersebut dapat disimpulkan bahwa tekanan fluida pada ketinggian H2 lebih rendah dibandingkan dengan tekanan fluida pada ketinggian H1. Dari tinjauan-tinjauan di atas, Bernoulli memberikan sebuah perumusan matematis yang menyatakan hubungan antara tekanan dalam fluida, kecepatan aliran fluida, dan perbedaan ketinggian penampang adalah tetap. Perumusan matematis ini dinamakan persamaan Bernoulli.